Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan kalian sahabat CTB dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu istiqomah dalam setiap perjalanan hidup kita. Sahabat CTB yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya ingin mengajak sahabat CTB sekalian untuk membayangkan suatu hari kita sudah terbaring di liang lahat, tanah yang basah menutupi tubuh kita. Orang-orang yang kita cintai satu persatu pergi meninggalkan kita. Tak ada lagi cahaya, tak ada lagi suara manusia. Yang ada hanyalah kesepian dan pertanyaan besar yang ada di dalam kepala kita, yaitu bagaimana nasib kita di alam kubur nanti. Pengen tahu selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Tanpa Batas. Alam kubur adalah pintu pertama menuju akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu adalah taman dari taman-taman surga dan penuh ketenangan di dalamnya. Namun jika amal kita buruk, kubur itu akan menjadi tempat siksaan yang membuat tubuh kita remuk, jiwa kita tersiksa, dan hati kita menjerit. Setelah kita dimakamkan, tak lama dan perginya orang-orang, maka datanglah dua malaikat. Wajahnya hitam, suaranya menggelegar, dan mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?" Bagi orang-orang beriman, tentulah mudah baginya untuk menjawab pertanyaan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabiku. Terdengar mudah pertanyaan itu, dan mudah juga dalam menjawabnya. Tapi bagaimana dengan orang-orang munafik? Pertanyaan itu bagaikan 1000 cambuk baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan ngerinya azab kubur itu kepada para sahabatnya. Jika orang yang munafik meninggal dunia, maka nasibnya di alam kubur sangatlah pedih. Kubur itu akan menghimpitnya hingga tulang-tulangnya saling berhimpitan satu dengan yang lainnya. Malaikat memukul dengan rantai besi yang berasal dari kerak neraka yang membuatnya menjerit hingga terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Api neraka ditampakkan hingga panasnya terasa membakar dirinya meski dia masih di alam kubur. Saudaraku, aku ingin bertanya sekali lagi untuk kalian semua dan untuk diriku pribadi, cukupkah amal kita hari ini untuk menyelamatkan kita dari siksa kubur itu? Banyak hal yang menyebabkan manusia tersiksa di alam kubur, di antaranya meremehkan sholat dan sering menunda-nunda sholat bila sudah masuk waktunya. Berikutnya, orang yang suka gibah
dan menfitnah orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, penghuni kubur ini disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu karena tidak bersuci dari air kencingnya, yang lainnya karena suka mengadu domba orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, orang yang tidak melunasi hutangnya semasa dia hidup. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolatkan seseorang yang masih mempunyai hutang. Dari sekian banyak yang aku bicarakan tadi, pastilah kalian bertanya, sekiranya bagaimana cara agar bisa selamat dari azab kubur? Allah itu Maha Penyayang. Tentulah kita masih diberi kesempatan hingga saat ini untuk memperbaiki diri kita agar kita selamat daripada azab kubur itu. Tentu dengan cara menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kalaulah sahabat CTB bisa dan mampu, seringlah membaca surat Al-Mulk. Yang berikutnya, segeralah bertaubat dari perbuatan dosa dan tidak mengulanginya lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha menerima taubat. Selanjutnya, berbaktilah kepada kedua orang tua, sebab ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada ridho daripada ayah dan ibumu. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak sedekah dan amal jariah. Insya Allah dengan semuanya itu kita dapat memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, azab kubur itu nyata. Ia bukan hanya sekedar cerita horor, tapi pengingat bagi orang-orang yang di dalam dirinya masih ada setitik cahaya ilahi. Bertaubatlah, jangan sampai kita menyesal ketika sudah tak bisa lagi kembali ke dunia. Marilah mempersiapkan diri kita dengan iman, amal, dan taubatlah sebelum terlambat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kubur kita kelak sebagai taman-taman surga, bukanlah lubang daripada api neraka. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, sahabat CTB dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya H. Ibrahim ucapkan terima kasih untuk kalian semua, sahabat CTB dimanapun kalian berada. Akhir kata aku ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.